Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faisal Hidayat, Prodi Ekonomi Syariah kelas E semester 6. Di sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang praktek riba dalam bisnis keuangan kontemporer dan solusi Islam terhadap alternatif pengganti bunga. Materi yang pertama yaitu praktek riba dalam bisnis keuangan kontemporer. Belakangan ini, praktek riba telah mengalami modifikasi serta modernisasi pada pengaplikasian kehidupan sehari-hari. Biang penghancur ekonomi ini sedang merayap masuk ke dalam kehidupan manusia dan mulai menggerogoti perekonomian secara diam-diam. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa saja riba pada zaman modern ini. Antara lain yang pertama, penggadaian. Salah satu di antara ragam bentuk riba yang telah mengalami modifikasi serta modernisasi adalah penggadaian. Penggadaian merupakan salah satu praktek riba yang mana pihak penggadaian akan memanfaatkan barang gadai dan mengambil keuntungan atas barang gadai tersebut. Imam Syafi'i pernah meriwayatkan perihal pemanfaatan barang gadai sebagai berikut. Barang gadai tidak dapat hangus. Gadai adalah milik debitur yang berhutang. Miliknya lah keuntungan dan tanggung jawabnya pula kerugian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggadaian merupakan salah satu praktek riba yang telah mengalami modifikasi. Yang kedua, kartu kredit. Hampir setiap orang di dunia ini kenal dengan kartu kredit. Kartu kredit merupakan salah satu alat transaksi jual beli setiap bulannya atau dalam tempo waktu tertentu sesuai kesepakatan. Pengguna kartu kredit wajib membayarkan tagihan jika kartu kredit tersebut mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran, maka akan dikenakan penalti atau denda. Nah, penalti atau denda ini yang termasuk ke dalam praktek riba. Yang ketiga, tukar tambah emas. Tukar tambah emas merupakan salah satu bentuk riba yang telah mengalami modifikasi. Pada hakikatnya, ketika melakukan tukar tambah emas baru dengan emas lama, tidak melihat fisik emas lama serta harga jual yang didapatkan atasnya. Dengan begini kita akan merugi. Jika ingin melakukan tukar tambah, sebaiknya dengan jenis emas yang sama, misalnya emas baru dengan emas baru. Selain tukar tambah emas, jual beli emas secara online termasuk dalam praktek riba. Hal ini karena jual beli emas online tidak direkomendasikan. Eksekusi jual beli emas dianjurkan untuk dilakukan secara tatap muka langsung agar menghindarkan dari segala hal yang merugikan materi. Materi yang kedua yaitu solusi Islam terhadap alternatif pengganti bunga. Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil, profit and loss sharing, ketika pemilik modal bekerja sama dengan pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi bersama, dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian tersebut juga ditanggung bersama. Sistem bagi hasil ini dapat berbentuk mudharabah atau musyarakah dengan berbagai variasinya. Dalam mudharabah terdapat kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak sohibul mal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai mudharib atau pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian mudharib. Namun, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kelalaian mudharib, maka mudharib juga harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Alternatif pengganti bunga yang lain adalah partisipasi modal. Melalui ekspektasi rate of return yang disebut sebagai musyarakah, sektor real merupakan sektor yang paling penting disorot dalam ekonomi Islam karena berkaitan langsung dengan peningkatan output dan akhirnya kesejahteraan masyarakat. Segala komponen dalam perekonomian diarahkan untuk mendorong sektor real ini, baik dalam memotivasi pelaku bisnis maupun dalam hal pembiayaannya.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.